Halo semuanya, selamat datang di Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sudah over 40 yang mau pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Selama ini, pensiun identik dengan usia. Kalau udah masuk usia pensiun, ya udah pensiun aja. Terutama kalau kita adalah pekerja kantoran, kerja full time 9 to 5. Apakah di usia over 40 ini kamu pernah atau malah sering kepikiran kapan sebaiknya kamu pensiun? Apakah ada waktu terbaik buat pensiun? Di episode kali ini, yuk kita kulik tentang waktu buat pensiun. Apakah memang hanya berdasarkan usia? Atau ada faktor lain yang bisa menjadi patokan kapan kita bisa pensiun? Di tengah maraknya wacana tentang FIRE atau Financial Independence Retire Early dan pergeseran definisi pensiun, maka sebetulnya pensiun gak selalu harus nunggu sampai kita masuk usia pensiun loh. Malah udah ada generasi lebih muda dari kita yang memilih pensiun di usia 30-an. Pensiun secara tradisional memang didefinisikan berdasar usia, yang adalah berakhirnya masa kerja aktif karena kita masuk di usia tertentu. Ini adalah saat dimana kita sudah tidak lagi bekerja secara full time. Sering juga disebut sebagai masuk masa quote-unquote istirahat. Namun, definisi pensiun atau retirement kemudian bergeser sejalan dengan perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan gaya hidup, dan perubahan nilai secara sosial. Pensiun tidak lagi selalu identik dengan usia. Aku sendiri mendefinisikan pensiun sebagai masa di mana adanya kecukupan finansial sehingga kita bisa memilih melakukan pekerjaan atau apapun yang kita suka. Maka menjawab pertanyaan, kapan sih kita bisa pensiun? Sebetulnya ada 3 faktor yang bisa menentukan kapan kita bisa pensiun. Yang pertama, pastinya adalah usia. Secara hukum di Indonesia, usia pensiun adalah 56 tahun. Jadi, kalau kamu pekerja kantoran, baik swasta maupun PNS, ketika masuk usia 56, secara hukum di Indonesia, kamu masuk masa pensiun. Ya, setiap kantor sih sebetulnya pasti punya kebijakan pensiun yang berbeda ya. Apakah setelah usia 56 akan langsung full masuk masa quote-unquote istirahat tadi? Atau apakah masih ada kemungkinan masih bisa bekerja dengan mungkin status kepegawaian yang berbeda? Apakah mungkin jadi pegawai kontrak misalnya? Atau apakah juga masih dimungkinkan untuk bisa kerja secara part-time? Jika mengacu dari faktor ini, apapun kondisi kita, baik fisik, mental, finansial, dan sebagainya, as long as kita hit usia 56, mau gak mau kita akan masuk masa pensiun. Yang kedua adalah net worth atau kekayaan bersih. Ini adalah ketika kapan kita pensiun itu ditentukan oleh jumlah kekayaan yang kita miliki. Seperti, pernah gak kamu dengar kalimat kayak begini? Kalau aku udah punya duit 2M, bisalah aku pensiun. Nah, duit 2M ini jadi faktor penentu kapan seseorang bisa pensiun. Tapi sebetulnya jumlah 2M ini kadang nggak mesti harus dalam bentuk cash atau aset liquid ya. Lebih luas lagi, bisa jadi jumlah nominal yang ditarget ini, entah 2M, 3M, 1M, adalah net worth atau kekayaan bersih. Kekayaan bersih ini adalah jumlah keseluruhan harta seseorang, baik aset liquid seperti uang cash, surat berharga, logam mulia, maupun aset fisik seperti rumah, tanah, kendaraan, mesin, persediaan barang, dikurangi dengan kewajiban yang masih harus dibayar seperti hutang dan tagihan. Sebetulnya, apakah ada patokan jumlah net worth yang bisa kita pakai untuk menentukan kapan kita bisa pensiun? Seperti tadi 2M misalnya. Well, aku bukan ahli di bidang finansial, tapi memang jumlah yang banyak berseliweran di berbagai artikel keuangan yang disarankan adalah kekayaan minimal 2M. Menurutku, jumlah ini sebetulnya tergantung dari gaya hidup kita masing-masing. Dan tentunya juga tergantung dari pensiun impian kita. Apa yang kita tuliskan di jurnal skenario pensiun?
hidup seperti apa yang kita inginkan saat pensiun nanti. Jadi jumlah berapa nggak ada standar bakunya. Bikin jurnal skenario pensiun membantumu menentukan impian pensiun, apa yang perlu dipersiapkan, yang akhirnya ini juga akan membantumu memperkirakan kebutuhanmu saat pensiun nanti. Gaya hidup, aktivitas pensiun impianmu akan mencerminkan kebutuhan finansialmu juga. Jadi dapatkan jurnal skenario pensiun di link di deskripsi. Faktor yang ketiga adalah pekerjaan sampingan yang sudah menghasilkan. Tentu saja, faktor ini hanya berlaku kalau kamu punya pekerjaan sampingan atau kerennya disebut sebagai side hustle di samping pekerjaan full-time kantoranmu. Plus, dengan asumsi kamu mencintai dan menikmati menjalani pekerjaan sampinganmu. Maka ketika pekerjaan sampinganmu ini sudah memberikan hasil atau income yang bisa menggantikan gaji bulanan dari kantormu, maka itu adalah saatnya kamu bisa quote-unquote pensiun. Tentunya ini bukan pensiun yang berarti kamu masuk dalam masa istirahat tadi ya, tapi ini adalah pensiun yang diartikan sebagai kamu bisa melakukan pekerjaan yang kamu suka. Harus dibilang menjalani dua pekerjaan itu nggak gampang. Harus bisa manage waktu dengan sangat baik. Baik aja nggak cukup ya. Jujur aku pernah mencobanya dan gagal untuk bisa fokus membesarkan pekerjaan sampinganku. Karena waktu dan energiku habis memikirkan dan menjabani kerjaan tetapku. Aku rasa menjalani kerja full time dan kerja sampingan hanya bisa sukses kalau kamu bekerja di industri atau perusahaan atau bidang pekerjaan di mana setelah jam pulang kantor kamu beneran nggak bawa pulang kerjaan. Kalau enggak, kalau kamu masih harus membawa pekerjaan pulang ke rumah, rasanya manage waktu akan sangat sulit. Jadi itulah dia 3 faktor yang dapat menjawab pertanyaan kapan kita bisa pensiun. Usia, kekayaan bersih, dan pekerjaan sampingan. Kalau impian pensiun kita sama, jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode berikutnya dari podcast Pensiun Everywhere. Kalau kamu belum menentukan pensiun impianmu itu seperti apa, temukan link jurnal skenario pensiun di deskripsi. Jurnal skenario pensiun ini aku desain untuk membantu kamu menemukan pensiun impianmu dan secara step by step memandu kamu menuliskan apa-apa yang perlu kamu persiapkan agar pensiunmu nanti aman, bahagia, dan sejahtera. Nah, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. See you di episode podcast Pensiun Everywhere selanjutnya.